Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang, yaitu Juan Dini, Islahia Nuriski, Risma Hidayati, Fadil Wafi Angkat, Fatur Rahman, Miko Alfati Harahap, akan menjelaskan tentang logika matematika. Mengenai pengertian logika akan disampaikan oleh Miko. Pada Miko, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian logika. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal, dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus keduanya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. 4 tambah 3 sama dengan 8. Rapikan tempat tidurmu. Contoh pertama merupakan pernyataan bernilai benar. Sedangkan contoh nomor 2 merupakan pernyataan bernilai salah. Dan contoh keduanya bisa disebut dengan pernyataan. Kalimat 3 di atas tidak mempunyai nilai benar atau salah, sehingga bukan pernyataan, melainkan kalimat seru. Lambang pernyataan, P, Q, R, dan sebagainya atau huruf kecil. Nilai kebenaran pernyataan, B, benar, S, salah. 3 jenis pernyataan dalam logika matematika. Pertama, pernyataan tunggal. Kedua, pernyataan majemuk. Ketiga, pernyataan majemuk bersusun. 1. Pernyataan tunggal. Negasi, ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang negatif P atau negasi P dan dibaca tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah dan sebaliknya. Contoh soal, misalkan pernyataan P, Minggu adalah hari libur. Ingkaran P, pernyataan P, negasi P, Minggu bukan hari libur. 2. Pernyataan majemuk. Logika merupakan sistem matematika, artinya membuat unsur-unsur suatu, yaitu pernyataan-pernyataan dan operasi-operasi yang didefinisikan. Operasi-operasi yang akan kita temui berupa kata sambung logika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai 4 macam pernyataan majemuk yang akan dijelaskan oleh Fadil Wafi. Kepada Fadil Wafi saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam pernyataan majemuk. Yang simbol pertama ialah merupakan lambang operasi untuk konjungsi dan simbol kedua merupakan lambang operasi untuk disjungsi atau simbol ketiga merupakan lambang operasi untuk implikasi, jika, dan maka. Dan simbol keempat merupakan lambang operasi untuk implikasi, jika, dan hanya jika. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Sebelum masuk ke logika ataupun contohnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataannya dulu. Pernyataan P dan dengan Q dapat digabung dengan kata hubungan logika dan sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi. Konjungsi P dan Q dilambangkan dengan P, U, Q. Konjungsi dua pernyataan P dan Q bernilai benar jika kedua komponennya bernilai benar. Dan jika salah satu atau kedua pernyataan komponennya salah, maka konjungsinya pun salah. Logika konjungsi. B atau B sama dengan B, selain itu maka bernilai S. Contohnya, P sama dengan Lala anak baik, Q Lala anak rajin. Maka P atau Q Lala anak baik dan rajin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disjungsi. Pernyataan P dan
dengan Q dapat digabung dengan kata hubung, logika, atau sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Disjungsi P atau Q dilambangkan dengan P, U, Q dalam kehidupan sehari-hari. Kata atau dapat berarti salah satu atau kedua-duanya. Dapat pula berarti salah satu tapi tidak kedua-duanya berdasarkan pengertian di atas. Dua pernyataan yang dihubungkan dengan atau merupakan disjungsi dari keduanya. Logika disjungsi S, P, S sama dengan S. Selain itu maka bernilai B. Contohnya P, Palah anak yang pintar. Q, Palah juara kelas. Review Q, Palah anak yang pintar atau juara kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi. Pernyataan implikasi jika P maka Q dilambangkan dengan P. PQ dalam implikasi PQ, P disebut hipotesa atau anteseden dan Q disebut konklusi atau konsekuen. Bernilai benar jika anteseden salah atau konsekuen benar. Anteseden dan konsekuen sama-sama benar dan anteseden dan konsekuen salah. Dan bernilai salah jika antecedennya bernilai benar sedangkan konsekuennya salah. Logika implikasi. B jika S sama dengan S, selain itu maka bernilai B. Contoh implikasi. P saya merasa gerah, Q saya akan mandi. P jika Q, jika saya merasa gerah, maka saya akan mandi. Selanjutnya B implikasi. Pernyataan B implikasi P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan P, U, Q. Implikasi bernilai benar apabila anteseden dan konsekuen kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. Jika tidak demikian, maka implikasi bernilai salah. Logika implikasi B jika B sama dengan S, jika S sama dengan B. Selain itu maka bernilai salah. Contohnya NP, saya akan mandi. Q, saya merasa gerah. P jika Q, saya akan mandi. Jika dan hanya jika saya merasa gerah. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Islahia Nuriski. Kepada Islahia, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel-tabel kebenaran. Di sini ada disjungsi memiliki pernyataan P dan Q, yaitu P atau Q. Benar atau benar sama dengan benar, benar atau salah maka benar, salah atau benar maka benar, salah atau salah maka salah. Yang kedua ada konjungsi, yaitu pernyataan P dan Q. Pernyataan P benar, 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 salah, salah, Q benar, salah. Benar dan benar maka benar, benar dan salah maka salah, salah dan benar maka salah, salah dan salah maka salah. Untuk implikasi pernyataan jika P maka Q. Pernyataan P benar-benar salah-salah, pernyataan Q benar salah. Jika benar maka hasilnya benar, jika benar maka hasilnya salah, jika salah maka benar hasilnya benar, jika salah maka salah hasilnya benar. Untuk diimplikasi pernyataan P jika dan hanya jika Q. Untuk pernyataan P benar-benar salah-salah, pernyataan Q benar salah. Benar jika dan hanya jika benar, maka hasilnya benar. Benar dan jika hanya salah, maka hasilnya salah. Salah jika hanya jika benar, maka hasilnya salah. Salah jika dan hanya jika salah, maka hasilnya benar. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Kepada Risma, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga tentang turunan pernyataan majemuk. Yang pertama, tentang ingkaran konjungsi. Pernyataannya ditulis dalam bentuk ingkaran P dan Q sama dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Contohnya, pernyataan P, Kayla anak yang rajin. Dan pernyataan Q, Kayla anak yang baik. Dalam pernyataan di atas diubah menjadi negasi. Negasi P sama dengan Kayla bukan anak yang rajin. Negasi Q, Kayla bukan anak yang baik. Jadi negasi P
dan negasi Q adalah Kayla bukan anak yang rajin dan baik. Yang kedua, tentang ingkaran disjungsi. Pernyataannya ditulis dalam bentuk negasi P atau Q, sama dengan negasi P atau negasi Q. Contohnya, pernyataan P darah berwarna hitam dan pernyataan Q darah berwarna pink. Dalam pernyataan di atas diubah menjadi negasi P darah tidak berwarna hitam, negasi Q darah tidak berwarna pink. Jadi negasi P atau negasi Q darah tidak berwarna hitam ataupun berwarna pink. Yang ketiga, ingkaran biimplikasi. Pernyataannya ditulis dalam bentuk negasi P dan jika hanya Q sama dengan P jika hanya Q atau Q jika hanya P. Contohnya pernyataan P, saya sedang butuh bantuan. Pernyataan Q, saya akan meminta tolong. Jadi, P jika hanya Q atau Q jika hanya P adalah jika saya sedang butuh bantuan, maka saya akan meminta tolong. Dan jika saya meminta tolong, maka saya sedang butuh bantuan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai turunan pernyataan majemuk, ingkaran implikasi, inverse, converse, kontraposisi. Ingkaran jika negasi P, maka Q sama dengan P dan negasi Q. Contoh, pernyataan P, saya sedang sakit. Pernyataan Q, saya tidak pergi ke sekolah. Jadi, P dan negasi Q, saya sedang sakit dan saya tidak pergi ke sekolah. Kemudian inverse, bentuknya jika negasi P, maka negasi Q. Contoh, pernyataan P, bilangan genap adalah angka yang habis dibagi 2. Pernyataan Q, 4 adalah bilangan genap. Jadi, jika negasi P, maka negasi Q. Hasilnya, jika bilangan genap bukan angka yang habis dibagi 2, maka 4 bukan bilangan genap. Yang ketiga yaitu converse. Bentuknya yaitu jika Q, maka P. Contohnya, pernyataan P, saya bawa payung. Pernyataan Q, hari sedang hujan. Jadi, jika Q, maka P. Hasilnya, jika hari sedang hujan, maka saya bawa payung. Yang keempat yaitu kontraposisi. Bentuknya, jika negasi Q, maka negasi P. Contoh, pernyataan P, saya makan. Pernyataan Q, saya lapar. Jadi, jika negasi Q, maka negasi P, hasilnya, jika saya tidak lapar, maka saya tidak makan. Selanjutnya, mengenai pernyataan majemuk bersusun akan dijelaskan oleh Islahiyah. Kepada Islahiyah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pernyataan majemuk bersusun. Pernyataan majemuk bersusun merupakan pernyataan yang disusun lebih dari 2 pernyataan. Misalnya PQR dan ingkarannya atau PQRS dan ingkarannya. Pernyataan majemuk bersusun di sini ada 3, yaitu pertama tautologi jika ia benar semua, dan untuk kontradiksi sebaliknya jika ia salah semua untuk semua kasus. Dan yang terakhir ada kontingensi yang jika kolom terakhir memuat kumpulan benar dan salah disebut kontingen. Untuk yang pertama tautologi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponen. Di sini ada contoh, jika P dan Q, maka jika P, maka Q. Untuk pernyataan P ada benar-benar salah-salah, Q benar-salah, benar-salah. Untuk pernyataan yang pertama, P dan Q. Benar dan benar, maka hasilnya benar, benar dan salah, maka hasilnya salah, salah dan benar, maka hasilnya salah, salah dan salah, maka hasilnya salah. Untuk yang kedua, pernyataan jika P maka Q, yaitu jika benar maka benar hasilnya benar, jika benar maka salah hasilnya salah, jika salah maka benar hasilnya benar, jika salah maka salah hasilnya benar. Untuk pernyataan akhir yaitu jika P dan Q maka jika P maka Q. Jika benar maka benar hasilnya benar, jika salah maka salah hasilnya benar, jika salah maka benar hasilnya benar, jika salah maka benar hasilnya benar. Karena kolom terakhir benar semua disebut tautologi. Untuk kontradiksi. Kontradiksi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya.
Di sini kita memiliki contoh P dan Q, dan jika P maka negasi Q. Untuk pernyataan P ada benar-benar salah-salah, untuk pernyataan Q ada benar-salah, benar-salah. Untuk yang pertama, negasi Q. Kebalikan benar adalah salah, kebalikan salah adalah benar, kebalikan benar adalah salah, kebalikan salah adalah benar. Untuk pernyataan yang kedua ada P dan Q. Benar dan benar maka hasilnya benar, benar dan salah maka hasilnya salah, salah dan benar maka hasilnya salah, salah dan salah maka hasilnya salah. Untuk pernyataan yang ketiga ada jika P maka negasi Q. Jika benar maka salah hasilnya salah, jika benar maka benar hasilnya benar, jika salah maka salah hasilnya benar, jika salah maka benar hasilnya benar. Untuk pernyataan terakhir yaitu P dan Q, dan jika P maka negasi Q, yaitu benar dan salah maka hasilnya salah, salah dan benar maka salah, salah dan benar maka salah, salah dan benar maka salah. Untuk pernyataan terakhir bernilai salah semua, maka disebut kontradiksi. Untuk yang terakhir yaitu kontingensi, proposisi majemuk yang tidak selalu bernilai benar dan tidak selalu bernilai salah. Dalam kontingensi ini memiliki dua nilai kebenaran, yaitu nilai kebenaran benar dan salah. Pada nilai akhir, ada pernyataan P dan Q jika dan hanya jika P. Untuk pernyataan P ada benar-benar salah-salah, pernyataan Q benar-salah, benar-salah. Untuk pernyataan yang pertama ada benar dan salah. Benar dan benar maka hasilnya benar, benar dan salah maka hasilnya salah, salah dan benar maka hasilnya salah, salah dan salah maka hasilnya benar. Untuk pernyataan terakhir, P dan Q jika dan hanya jika P. Jika benar, jika dan hanya jika benar maka hasilnya benar, salah dan jika hanya benar maka hasilnya benar, salah jika dan hanya jika salah maka hasilnya salah, salah dan jika dan hanya jika salah maka hasilnya benar. Di pernyataan terakhir memiliki nilai benar dan salah, maka disebut kontingensi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan akan dijelaskan oleh Juan Dini. Kepada Juan saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Pada bahasan logika matematika, kesimpulan adalah suatu proposisi dari beberapa premis atau argumen atau ide pemikiran dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika sama dengan mendapatkan argumen yang tidak bertentangan dengan premis-premis. Kesimpulan yang sah didapatkan melalui metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Yang pertama ada silogisme, prinsip silogisme. Premis 1, jika diketahui P maka Q benar, dan premis 2, jika diketahui Q maka R benar, maka konklusinya adalah jika P maka R benar. Contoh, premis 1, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Premis 2, jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Konklusi, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Yang kedua yaitu modus ponens. Penarikan kesimpulan modus ponens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P maka Q, sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal, yaitu P. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal, yaitu Q. Prinsip ponens. Premis 1, P maka Q, premis 2, P, konklusi Q. Contoh, premis 1, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 4. Premis 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Konklusi, 5 lebih besar daripada 4. Ketiga yaitu modus tollens. Kesimpulan yang sah dengan metode modus tollens menggunakan kontraposisi dari implikasi. Hasil kesimpulan merupakan penerapan dari kebenaran umum yang menyatakan bahwa jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka kontrapositifnya juga benar. Diasumsikan jika P maka Q bernilai benar dan diketahui ingkaran Q bernilai benar, sehingga agar implikasi dari P dan Q bernilai benar, maka ingkaran P harus benar. Prinsip tollens. Premis 1, P maka Q, premis 2, negasi Q, konklusi negasi P. Contoh, premis 1, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Premis 2, cuaca tidak dingin. Konklusi, hari tidak hujan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan mengenai logika matematika. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.